Tahukah kamu sejarah zaman praaksara di Indonesia? Zaman praaksara di Indonesia ditandai dengan keberadaan seni purbakala seperti lukisan gua dan patung-patung prasejarah yang mencerminkan kehidupan manusia pada masa itu. Penduduk zaman praaksara menggunakan alat batu sebagai perkakas utama untuk berburu, mengumpulkan makanan, dan membuat perkakas lainnya. Alat batu ini mencerminkan tingkat keahlian dan pengetahuan teknologi pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, masyarakat praaksara di Indonesia mulai mengembangkan pertanian. Mereka belajar bercocok tanam dan domestikasi tanaman sebagai sumber makanan. Zaman praaksara diwarnai oleh sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana alam dan objek-objek di sekitar mereka dianggap memiliki roh atau kekuatan spiritual. Meskipun tidak ada catatan tertulis, bukti arkeologis menunjukkan adanya kerajaan-kerajaan prasejarah di Indonesia, seperti Kutai Martadipura dan Tarumanagara. Nah, itulah sedikit penjelasan zaman praaksara. Halo semuanya, saya berasal dari kelompok Megalitikum, akan menjelaskan tentang Megalitikum. Pertama-tama, persilakan kami untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Amana Rosa Salsabila Wicaksono dari absen 4. Halo, nama saya Sora Kadensiohan dari absen 32. Halo, nama saya Tian Siana Jiranjanji dari absen 21. Halo, nama saya Hilan Hidayat, absen 33. Halo, nama saya Ahmad Sauki dari absen 1. Halo, nama saya Aristo Putra dari absen 5. Halo, nama saya Kaila dari absen 19. Selanjutnya penjelasan apa sih itu Megalitikum? Zaman Megalitikum atau zaman batu besar adalah zaman di mana manusia mulai membuat peralatan dan bangunan dari batu yang berukuran besar dengan tujuan untuk kepercayaan dan pemujaan roh leluhur. Nah, zaman ini dimulai dari zaman akhir Neolitikum atau zaman batu muda dan awal dari zaman perundagian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kehidupan sosial dan ekonomi zaman praaksara Megalitikum. Yang pertama, sudah ada pembagian kerja berdasarkan kemampuan. Yang kedua, masyarakat sudah mulai hidup menetap di suatu tempat. Yang ketiga, gotong royong mulai berkembang karena masyarakat bekerja sama membangun rumah dan mengolah lahan. Yang keempat, juga muncul roh nenek moyang dengan benda-benda Megalitikum. Yang kelima, sudah ada mulai terbentuk sistem sosial yang lebih teratur. Nah, kepercayaan mereka diantara lain adalah yang pertama, mereka masih percaya kepada roh leluhur atau roh nenek moyang, yang dimana ini disebut dengan animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahwa roh nenek moyang ada di sekitar mereka dan masih mempengaruhi kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, adanya kuburan batu, di mana itu sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Kemudian yang ketiga, adanya bangunan megalitik yang digunakan untuk pemujaan kepada roh leluhur. Yang keempat, mereka percaya bahwa alam memiliki kekuatan yang dimana itu disebut dinamisme. Mereka percaya bahwa sungai, gunung, batuan besar, dan pohon besar memiliki kekuatan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Saya dan saya satu mendir berbuat tegak untuk mencari nenek moyang. 2. Dolmen, mendapat tempat untuk meletakkan saji. 3. Satu bagus, putih batu berbentuk lonjong untuk jenazah. 4. Kubur batu, putih kubur dan lempengan batu tinggi. 5. Waruga, kubur batu berbentuk rumah kecil. Jadi yang keenam ada kunden berudak yang berfungsi untuk pemujaan leluhur. Yang ketujuh ada arca yang bertujuan untuk lambang penghormatan. Yang kedelapan ada lesung batu yang bertujuan untuk penumbuh padi. Yang kesembilan ada tugu batu yang bertujuan untuk simbol kekuasaan. Dan yang terakhir ada kapak batu besar yang bertujuan untuk alat kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknologi dalam Megalitikum. Yang pertama adalah memahat atau menghaluskan batu, digunakan untuk membuat dolmen, sarkofagus, dan arca batu. Yang kedua adalah pembangunan dengan sistem gotong royong. Sistemnya yaitu menyusun batu-batuan untuk membuat punden berundak. Yang ketiga adalah pertanian dengan menggunakan kapak lonjong untuk bercocok tanam. Yang keempat adalah teknologi penguburan dan pemujaan, menggunakan peti batu dan kubur batu untuk upacara kepercayaan. Berikut saya akan menjelaskan peninggalan Megalitikum. Yang pertama, dolmen. Dolmen merupakan tempat untuk meletakkan sesaji. Yang kedua adalah menhir. Menhir adalah batu tegak yang digunakan untuk memuja roh nenek moyang. Yang ketiga adalah sarkofagus. Itu merupakan peti kubur mayat yang berbentuk lonjong. Yang keempat adalah peti kubur batu yang
yang terbuat dari lempengan batu. Yang kelima, waruga merupakan peti kubur untuk mayat yang berbentuk seperti rumah kecil. Yang keenam yaitu punden berunda, bangunan bertingkat tempat pemujaan leluhur. Yang ketujuh ada atau batu-batu menandakan manusia atau dewa sebagai simbol penghormatan. Yang kedelapan tugu batu, simbol kekuasaan atau penanda daerah tertentu. Yang kesembilan lesung batu, tempat penumbukan padi menggambarkan sudah adanya pertanian. Yang ke-10 yaitu tapak batu besar, tapak lonjong atau tapak persegi, alat bekerja atau adat upacara. Itulah penjelasan dari kita Megalitikum. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.